Akane tampak bahagia ketika ia membuka kulkas, dan Jet bingung kenapa Akane begitu bahagia. Itu membuat Akane berteriak karena ia sudah lama menantikan momen ini, di mana Akane mengeluarkan sekotak makanan kering yang telah lama ia simpan untuk dinikmati bersama alkohol. Makanan itu disebut filet ikan herring kering, dan ini sangat langka untuk didapatkan. Makanan ini merupakan makanan kesukaan paman Akane, di mana setiap tahun pamannya akan pulang ke rumah hanya untuk memakan ini. Makanan ini bisa dibilang tercipta hanya untuk pamannya. Tapi tahun ini berbeda, di mana hanya Akane seorang yang akan memakannya. Dan juga paman Akane tak mungkin datang ke dunia ini. Akane memperlihatkan kenapa makanan ini begitu spesial ke Jet, dan mulai memotong ikan herring. Setelah itu disiram dengan sake dan semuanya sudah siap disantap. Jet kaget karena persiapannya begitu mudah, karena ini bukan makanan berat seperti yang biasa mereka sajikan. Dan Akane ingin membuat dua camilan lain lagi. Jet merasa kalau ini sudah cukup untuk mereka berdua. Memang benar, tapi tidak ada salahnya jika Akane bersiap-siap dulu, takut ada tamu tak diundang datang. Akane berkata kalau ia tak mencoba untuk membuat camilan lain, karena akhirnya camilan ikan herring ini bisa ia monopoli sepuasnya tanpa harus membaginya dengan pamannya. Setelah beralasan seperti itu, Akane melanjutkan membuat camilan yang lain. Ketika Akane mengecek apa lagi yang tersisa di kulkas, ia melihat sebuah kulit ayam yang ia dapatkan sebelumnya dengan harga yang murah. Ia tak ingin membuat sesuatu yang sulit dan akan mencoba membuatnya sesimpel mungkin. Pertama-tama, potong kulit ayam menjadi kecil, lalu keringkan menggunakan paper towel. Dan selanjutnya, untuk kerang, Jet yang melihat kerang itu bertanya apakah ini permintaan dari sang komandan Dazzle sebelumnya. Akane menjawab, benar, ini permintaan sang komandan. Akane tak sengaja mengatakan kalau ia akan minum-minum nanti malam, dan komandan membawa jaring penuh dengan kerang ini. Ini pertama kalinya Akane membuat makanan menggunakan bahan di dunia ini, tapi komandan juga mengajari cara membuatnya, jadi seharusnya ini akan aman. Pertama-tama, Akane tuangkan alkohol yang ia dapat dari Dazzle ke dalam tempat penuh kerang, dan tiba-tiba isi kerang itu keluar dari cangkangnya, yang membuat Akane kaget. Setelah dalamnya keluar, dilanjutkan dengan dipanggang, dan seharusnya sudah selesai. Akane yang sedari tadi memeluk Jet menjadi malu dan meminta maaf. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, Akane meminta Jet untuk menyiapkan arang dan membuat sake steam clam, di mana kerang sebelumnya dimasukkan ke dalam fry pan, lalu tambahkan sake dan nyalakan api. Setelah beberapa saat, kerang-kerang akan terbuka. Setelah itu tambahkan daun bawang dan bawang. Akane pun mencoba dan menjadi semakin tak sabar ketika semua sudah matang, dan membuat Jet panik karena Akane yang terlalu bersemangat. Selanjutnya, Akane memasak kulit ayam sebelumnya dan menggorengnya. Setelah semua kulit ayam selesai dimasak, mereka memutuskan untuk memberi rasa yang berbeda. Dan ketika semua sudah selesai, terdengar suara ketukan dari jendela, menandakan ada seseorang di sana, dan itu adalah Dazzle. Dazzle berkata kalau pintu di depan rumahnya dikunci dan meminta tolong untuk dibukakan. Akane menjadi panik, dan setelah Dazzle pergi, Akane panik apakah Dazzle melihat ikan herring yang ia sembunyikan itu atau tidak. Tak peduli apapun yang terjadi, Dazzle tak boleh melihat cemilan ini atau akan berakhir sama seperti tahun lalu, di mana Akane harus rela berbagi dengan orang lain. Akane juga bertanya apakah orang itu juga akan datang kemari. Semenjak ia datang ke dunia ini, ia sudah bertemu dengan banyak orang, tapi untuk akrab dengan semua orang sangatlah sulit. Dan pria berkacamata yang ada di hadapan Akane saat ini adalah salah satunya. Orang itu tampak tersinggung dengan cara Akane menatapnya dan bertanya apakah kehadirannya tak diterima di sini. Tapi Akane tak mempermasalahkannya. Dazzle menegur pria itu untuk lebih ramah terhadap orang lain. Pria itu bernama Levine, merupakan perdana menteri kerajaan ini. Ia sesekali datang ke rumah Akane untuk mengecek dan mempelajari budaya dari dunia lain. Tapi bagi Akane, Levine merupakan sosok yang menakutkan untuknya dan tak terbiasa berhadapan dengannya. Akane mempersiapkan semua makanan di meja, dan Jet heran di mana ikan herring yang Akane tunggu-tunggu. Kenapa tak ada di atas meja? Itu membuat Akane panik dan memukul Jet sembari menjelaskan kalau rasa dari tiap kulit ayam berbeda-beda, dan mereka pun memulai pesta kecil-kecilan mereka. Dazzle sangat kagum dengan rasanya, di mana ia mencoba sake steam clam, di mana rasanya sangatlah enak, sedangkan Levine kecanduan dengan kulit ayam dan terus-menerus memakannya. Akane bertanya-tanya apakah
apakah segitu sukanya Levine dengan kulit ayam? Karena ekspresi Levine tak pernah berubah sedari tadi. Dazzle pun menghabiskan satu kaleng bir dan meminta kaleng tambahan, dan Akane memberikan gelas kecil kepada Dazzle dan berkata, selama Akane masih tinggal di dunia ini, maka sake yang bisa disediakan sangatlah terbatas. Maka dari itu Akane menyiapkan satu botol besar sake untuk diminum bersama. Dazzle dan Levine heran dengan segelas kecil ini. Apakah benar-benar bisa memuaskan mereka? Dan ketika mencobanya, Dazzle sangat kagum dengan rasanya. Rasanya yang begitu kuat tapi sangat mudah untuk dicerna, dan Akane merasa senang atas pujian dari Dazzle. Tapi di lain sisi, Levine sudah mabuk parah dengan satu tegukan sake saja. Wajahnya memerah dan membuat Akane panik. Levine berkata kalau ini sangatlah enak dan tak perlu khawatir soal dirinya. Setelah minum-minum, mereka pindah ke tempat lain untuk memanggang kerang, di mana Jet sudah berada di sana. Sedangkan Akane membawa camilan ke tempat mereka berada. Jet dan Dazzle sudah memanggang kerang duluan, dan Levine yang tampak mabuk semakin tak sabar untuk mencoba kerang panggang itu. Levine yang sangat mabuk tenggelam dalam dunianya, dan Akane tak menyangka kalau Levine bisa berekspresi seperti sekarang. Menurut Dazzle, kerang ini sangatlah sulit untuk dimasak, jadi harus dipanaskan terlebih dahulu dan memaksa mereka membukanya sendiri. Dan setelah terbuka, langsung tusuk isi dalam kerang dan lanjut membakarnya. Dazzle memberikan satu kerang yang sudah matang ke Akane, dan ketika Akane mencobanya, rasanya begitu enak dan membuat Akane kaget dengan rasanya. Menyadari rasa yang familiar, Akane mencoba melanjutkannya dengan sake, dan tanpa diduga rasanya sangat cocok satu sama lain dan merasa terpuaskan. Dazzle merasa senang jika Akane menyukai rasanya, tapi tiba-tiba suasana menjadi hening. Itu karena Levine yang tertidur karena terlalu mabuk. Akane menjadi panik, tapi Dazzle berkata untuk membiarkan Levine tertidur seperti sekarang. Akane menjadi panik, tapi Jet berkata kalau ia yang akan mengurus Levine dan menyuruh Akane untuk lebih bersantai malam ini. Akane pun terpaksa mengikuti saran Jet, tapi suasana antara Akane dan Dazzle menjadi sedikit canggung. Dazzle meminta maaf karena membawa Levine kemari dan berubah menjadi seperti sekarang, tapi Akane tak mempermasalahkannya. Menurut Dazzle, Levine merupakan sosok yang mencintai kuliner. Dia akan bersemangat ketika menemukan makanan yang tak biasa, dan merasa sangat kesal ketika kasus penguasa gunung sebelumnya ia tak diajak sama sekali. Jadi karena itulah Dazzle mengajak Levine hari ini. Tapi itu merupakan fakta yang tak terduga bagi Akane. Juga Dazzle menyadari kalau Akane sebenarnya takut berhadapan dengan Levine, dan membuat Akane kaget sembari mengelak perkataan itu. Sebagai salah satu petinggi negara dan datang ke rumah Akane hanya untuk melakukan investigasi, tentunya akan membuat semua orang takut. Meskipun Akane merasa tak takut dengan Levine, tapi pastinya Akane merasa Levine tipe orang yang menyusahkan, dan Akane setuju soal itu. Bagi Dazzle, itu salah Levine sendiri kalau selalu memasang ekspresi serius dan selalu berkata kasar. Tapi sebagai teman Levine, Dazzle merasa sedih jika ada seseorang yang menjadi salah paham soal Levine. Dazzle berkata, apakah Akane tahu kalau Royal Palace merupakan tempat berkumpulnya para iblis? Akane merupakan sosok yang berharga bagi Hiyori dan bisa juga menjadi titik kelemahan Hiyori, dan tak akan heran jika ada orang yang berusaha memanfaatkan soal ini. Itulah mengapa Levine selalu bersikap kasar terhadap Akane, agar Akane terbiasa dengan kejamnya dunia ini. Selain itu, kedatangan Levine ke sini bukan hanya sekedar melakukan investigasi saja, melainkan untuk menjaga Akane agar tak didekati para iblis-iblis itu. Levine berusaha menanggung semuanya sendirian, karena begitulah Levine. Akane teringat kata-kata yang diucapkan Levine ketika Levine melihat Jet membantu Akane memasak. Akane melihat sosok Levine yang selalu judes dan selalu berkata kasar, tapi ternyata itu semua memiliki alasan di baliknya. Sungguh orang yang canggung. Ketika Jet sudah kembali dan berbincang bersama Dazzle, Akane kembali ke kulkas dan melihat makanan yang telah ia sembunyikan. Tiba-tiba Levine muncul dari belakang Akane, dan itu membuat Akane kaget dibuatnya. Levine mengambil camilan yang sudah disembunyikan Akane sebelumnya dan langsung mencobanya. Levine yang mencoba menyadari kalau itu adalah ikan yang dikeringkan. Meskipun berbau, tapi masih terasa sayuran di dalamnya, dan bertanya apakah Akane mengeringkannya dengan menambahkan garam dan rempah-rempah. Dan dari semua itu, camilan ini sangat cocok dengan alkohol. Levine menjahili Akane dengan berkata kalau Akane menyembunyikan makanan seenak ini. Akane menjadi sangat kesal karena apa yang ia sembunyikan sudah ketahuan oleh orang lain, dan berteriak untuk jangan menghabiskan cemilan itu karena dia sendiri belum memakannya. Itu membuat Dazzle dan Jet datang karena penasaran apa yang terjadi. Dan ketika Dazzle melihat itu, tentu saja Dazzle juga ingin mencobanya, dan semakin membuat Akane panik karena rencananya untuk memonopoli ikan herring kering ini sudah gagal, dan cerita pun berlanjut.